Selamat pagi, ini orderan untuk Pak Asep Sugiarja ya di Jalan Lingkar Kampung Cibuntu, Cibitung, Bekasi ya, untuk Mitsubishi Xpander. Nah, LED ini ya real 30 watt. Jadi syarat bohlam bagus, banyak yang WA ke saya, selalu saya ulang-ulang ya. Pak, saya mau bohlam yang bagus. Pak, saya mau bohlam yang terang. Pak, saya mau bohlam yang cocok buat mobil saya. Ya, selalu bilangnya WA saya seperti itu. Nah, jadi ya kategori bagusnya ini Anda harus tetapkan dulu. Apa itu bagus? Ya. Apa itu cantik? Apa itu ganteng? Ya, jadi harus ada standarisasinya dulu. Karena kalau Anda bilang mau bagus, bagusnya menurut Anda bagaimana? Bagusnya apa harganya murah? Ataukah Anda mau yang terang? Ya, jadi harus ada standarisasi. Nah, standarisasi juragan lampu Jungki Wenas yang saya buat adalah 1 watt dan luxnya harus gede. Ya, watt dan luxnya harus gede. Jadi ini diorder untuk Mitsubishi Xpander ya. Watt dan luxnya harus besar. Nah, ada orang yang berkomentar, Pak, pakai LED bukannya seharusnya lebih hemat listrik? Iya, betul, hemat listrik. Bohlam aslinya halogen Xpander itu 55 watt. Sedangkan Anda pakai LED ini 30 watt. Jadi sudah lebih hemat listriknya, tapi terangnya mencapai 3 kalinya. Ya, jadi makanya satu syarat bohlam bagus, watt dan luxnya harus gede. Dia levelnya di 30 watt, lebih terang 3 kali dari halogen standar. Ya. Kenapa kita harus membuat standar watt dan luxnya yang gede? Watt itu untuk daya konsumsinya. Lux itu untuk daya outputnya. Jadi input dengan output harus seimbang. Ada LED yang inputnya gede wattnya, tapi output luxnya kecil gitu loh. Jadi sama kayak mesin mobil 1500 cc itu kan inputnya kita ngomong ya, outputnya berapa HP ya. Makanya kenapa mobil zaman sekarang seperti mobil sekarang pakai turbo 1500 cc pakai turbo. Inputnya itu mesin 1500 cc, outputnya bisa 200 HP mungkin. Karena dia ada alat pembantu turbo atau supercharge. Ya, beda dengan mesin biasa yang 1500 cc, outputnya paling cuma 100 HP. Gara-gara dia pakai turbo 1500 cc bisa 200 HP. Jadi inputnya gede, outputnya juga harus gede, seimbang gitu, sebanding. Ya, ngerti nggak maksudnya? Jadi saya perumpamakan dengan mesin yang menggunakan turbo. Jadi atau begini, sama-sama mesin Xpander dengan Avanza sama-sama 1500 cc, ya outputnya paling juga nggak beda-beda jauh. Misalnya 150 HP untuk Toyota, 150 mungkin 145 untuk Xpander, begitu ya. Jadi harus yang seimbang gitu antara input dengan output. Jadi ada LED yang inputnya wattnya gede, outputnya kecil, ada seperti itu. Jadi efisiensinya kurang gede, efisiensinya kurang bagus. Efisiensi makin bagus kan makin istimewa itu bohlam ya. Jadi watt dan luxnya harus gede. Kedua, sudah Anda dapat watt dan luxnya gede, itu harus stabil ya, tidak boleh ngedrop. Ya, ketiga, adjustable. Adjustable itu maksudnya bisa diputar ya. Anda cukup setting memutar saja, tidak perlu banyak macam-macam maju mundur untuk tipe H4 ya. Kecuali tipe sorotan atas bawah. Jadi LED ini ya, jangan lupa kalau Anda masang di Xpander, pasang dulu ininya ya. Pasang dulu ininya, klip kaki tiganya, terus diklipkan, baru pasang karet, baru pasang bohlamnya. Anda tidak perlu merobek-robek karet untuk pemasangan LED ini, jadi sangat PNP ya. Adjustable pun Anda tinggal setting ininya, arahkan ke jam 11 atau jam 12 ya. Ini bisa disetting ya. Barang sebelum dikirim kita kalibrasi. Apa yang kita kalibrasi? Kita akan memapas bagian payungnya ini sedikit saja ya. Soal maju mundurnya pun kita akan setting. Jadi kita kalau
kalau nggak sesuai tinggi rendahnya, fokusnya focal lengthnya sesuai halogen, kita akan gerus ininya. Ya, kenapa? Karena LED ini ya ada jarak main sebenarnya dari pabrikan ya. Anda lihat nih. Nah, jarak main toleransi inilah yang kita bermain. Ya. Tuh. Apa bedanya kalau bolam ini didorong maju? Apa bedanya bolam ini kita tarik mundur sedikit? Itu titik fokusnya berubah, bro. Gitu ya. Jadi makanya barang sebelum dikirim kita kalibrasi dulu ya. Anda nggak perlu khawatir saya nggak kalibrasi. Pokoknya intinya saya tidak review pun saya kalibrasi ya. Seperti itu. Jadi ini penting ya. Apa bedanya Anda beli di saya dengan beli di luar di toko sebelah? Saya menjual barang yang sudah kita setting, kita kalibrasi, Anda tinggal pasang. Ya, seperti itu. Syarat keempat, serviceable ini terpenuhi. Chipnya kalau mati bisa diganti. Syarat kelima, bayangan gelapnya kecil, iya terpenuhi. Kenapa? Karena chipnya ini ada lensanya, dia nongol. Syarat keenam, tidak storing, saya jamin tidak storing. Ya, jadi pemasangan tinggal PNP, khususnya ini diorder untuk mobil expander oleh Pak Asep. Ya, jadi pemasangan tinggal PNP, karet tidak ada yang dibobok, karet yang tidak ada yang dihancurin, ya digunting-gunting tidak ada untuk expander. Jadi pemasangan tinggal PNP. Kenapa pemasangan harus PNP? Ya supaya Anda mudah pasangnya. Karet tidak dihajar supaya tidak masuk air, tidak bocor, tidak masuk debu. Ya seperti itu. Ada pemasangan LED lain, karet harus dihajar, ada. Nah kalau ini nggak usah. Ya. Nah soal bayangan gelap pun kecil ya, tidak terlalu gelap. Nah bayangan gelapnya itu remang-remang tuh, ya, remang-remang, tidak terlalu gelap. Kalau LED yang kurang bagus dia gelap sekali, bro, hitam, ya. Namanya juga bayangan gelap ya, bayangan gelapnya hitam, tapi ini tidak. Dan dia stabil di 30 watt, ya, tidak ngedrop, ya. Teknologi pendinginan dia sudah menggunakan double cooper, salah satu heatsinknya juga lumayan gede, kipasnya juga kencang. Makin gede heatsink makin bagus, bro. Pendinginan ini sudah menggunakan double cooper ya. Kalau di Philips single cooper. Jadi tentu single dengan double bagus double dong ya. Sama seperti Anda beli burger double dengan single burger satu tingkat dengan dua tingkat, kan tentu Anda makan enak yang dua tingkat dan harganya lebih mahal yang dua tingkat ya. Ya wajar lah seperti itu ya. Nah ini juga pemasangan tinggal PNP, tidak perlu ada yang diutak-atik. Barang sampai tinggal pasang. Anda kalau butuh panduan silakan WhatsApp saya 0898 269 3838 ya. Banyak pertanyaan, Pak ini tembus hujan nggak? Saya jamin sih, kalau saya bukan ngomong jamin, saya sudah pakai sendiri sih tembus. Ya dari testimoni pun tembus, dan banyak orang yang bilang Pak ini warnanya masih ada kuningnya ya, masih kalah putih dengan merek Philips. Sebelumnya saya pakai Philips nggak begitu terang tapi dia agak putih. Hujan nggak kelihatan kata dia, tapi setelah pakai yang tipe Cree dia bilang hujan lebih kelihatan ya, karena dia kelihatannya ada kuningnya, dia ngomong begitu. Ini kan saya mendapat input testimoni dari customer yang sudah beli gitu ya. Jadi saya juga tidak bisa menjamin 100% tembus hujan, karena satu, mata orang berbeda, kedua kaca film, ketiga adalah wiper Anda dan banyak jamur kaca atau tidak di kaca mobil Anda. Sebenarnya bukan jamur kaca, sudah saya ngomongin terus-terusan. Sebenarnya itu adalah hasil oksidasi pembakaran ya. Polusi sama seperti muka Anda deh, Anda jalan naik motor. Ya, kalau di Jakarta loh yang banyak polusi. Anda lap pakai tisu ya ke muka Anda deh yang berminyak. Tisu Anda pasti hitam. Ya udah sama seperti kaca mobil Anda. Jadi kaca mobil Anda itu numpuk yang namanya jelaga ya, hasil pembakaran. Sulfur, mobil-mobil solar ya, timbal mungkin. Pokoknya hasil-hasil pembakaran yang ada di udara itu nempel di kaca mobil Anda ya. Jarang dibersihkan, jarang dipoles, jarang di glass coating segala macam. Nah, itu numpuk ya, numpuk di situ. Waktu kena hujan air tidak mau langsung turun dan wiper Anda juga nyikatnya nggak bersih. Nah itulah yang membuat tidak tembus hujan ya. Seperti itu. Saya rasa cukup. Saya akan review secepat apa. Saya akan kirim sebelum kita bungkus. Kita akan kalibrasi lagi ya. Tinggi rendahnya kita akan ukur menggunakan Sigmat. Oke, terima kasih.